الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور الملهم للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi ahkamis shadaq, fasal menjelaskan hukumnya shadaq atau mahar. Shadaq ini punya beberapa nama. Setidaknya ada 7 nama untuk shadaq. Al-Quran menyebut shadaq dengan 4 nama, hadis menyebut dengan 3 nama. Di Al-Quran disebut dengan shadaq, nihlah, faridah dan ajr. Kemudian di hadis dia disebut dengan mahar, aliqah dan aqr. Wa huwa bi fathis shad, shadaq dengan fathahnya shad, afsahu min kasriha, lebih fasih dari kasrahnya. Bisa dibaca shadaq, bisa dibaca sidaq. Yang shadaq mushtaqun min as-sadqi, berakar dari kata shadaq bi fathis shad, artinya ismun lisyadidis salb, nama untuk sesuatu yang sangat keras. Karena mahar ini tidak bisa dibatalkan. Bahkan pernikahan yang disebutkan tanpa mahar tetap wajib mahar. Seandainya ada seorang bapak menikahkan putrinya dengan laki-laki, aku nikahkan engkau dengan putriku tanpa mahar, tetap wajib mahar. Karena mahar itu tidak bisa dibatalkan. Nikah wajib ada mahar. Wa syar'an, secara syariat, ismun limalin wajibin ala rajul, nama untuk suatu harta yang wajib atas orang laki-laki dinikahin sebab nikah. Sebab nikah wajib membayar mahar. Awat isyubhatin, atau sebab wati syubhat. Wati syubhat juga wajib bayar mahar. Bagaimana wati syubhat wajib bayar mahar? Misal azmir sudah menikah, mir ini sudah menikah misalnya ya. Misalnya sudah menikah, suatu malam masuk kamarnya, lampu gelap, langsung dia mewati wanita yang ada di kamarnya. Tentu pikiran dia itu adalah istrinya. Baik. Kemudian ketika sudah wati, lampu dinyalakan, kelihatan loh bukan istrinya. Apakah azmir tadi zina? Sebenarnya tidak, azmir tidak zina, karena azmir mengira itu istrinya. Apa itu tadi namanya? Namanya wati syubhat. Namanya syubhat tidak halal dan juga tidak haram. Jadi tidak zina ya itu. Tapi ente wajib bayar mahar kepada perempuan itu. Sama pertanyaannya, buat yang perempuan zina atau tidak? Sama jawabannya dengan azmir tadi. Kalau perempuan itu ngira yang mewati dia adalah suaminya, ya dia wati syubhat juga. Tapi kalau dia tahu ini bukan suamiku, karena memang dia belum punya suami misalnya, ya zina buat dia. Jadi buat yang perempuan kalau dia tahu, zina. Buat azmir, wati syubhat. Wati syubhat juga mewajibkan mahar. Paham ya? Au mautin, atau mati. Mati ini setelah nikah. Baru akad nikah, wabiltu nikahaha wa tazwijaha, misalnya istrinya meninggal, tetap ente wajib bayar mahar penuh. Jadi mahar itu ada 2 keadaan, wajib bayar penuh dan wajib bayar setengah. Tidak bisa batal, tapi bisa jatuh setengah. Kapan mahar itu wajib dibayar penuh? Perhatikan dulu ya. Kapan mahar wajib dibayar penuh? 1, kalau sudah wati. Yang kedua, kalau meninggal salah satunya, maka mahar wajib dibayarkan penuh, baik yang meninggal laki-lakinya atau perempuannya. Pak Haji baru nikah, baru akan nikah,
istrinya meninggal, gimana? Maharnya tetap dibayar. Kan dia meninggal buat ahli warisnya. Ahli warisnya kan inti juga. Itu dapat berapa? Seperempatnya kalau nggak punya anak, seperdelapannya kalau punya anak. Bahkan itu dapat hartanya lagi yang lain kalau dia punya harta. Makanya mahar tetap wajib dibayar karena kembali ke inti juga. Atau sama, baru akad nikah suaminya yang meninggal, maka harus dari warisannya diambil mahar untuk si istri berarti. Jadi mahar itu wajib dibayar penuh dalam dua keadaan. Satu sudah wali, yang kedua meninggal. Ada keadaan mahar jatuh setengah kalau terjadi tolak, pisah sebelum wali. Baru akad nikah, baru mobil itu nikah bimahri miliun rupiah misalnya, dengan mahar 1 juta. Pas ketemu istrinya ada aibnya, ada aib yang kemarin itu, atau ya baru nikah langsung bertengkar lah, cerai aja misalnya, maka maharnya jatuh setengah, yang dibayarkan tinggal 500.000. Jadi mahar jatuh setengah kalau terjadi tolak qoblal wati, perpisahan sebelum wati, mahar jatuh setengah. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Disunnahkan menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Tidak disebutkan juga tidak apa-apa, tapi sunnahnya disebutkan di dalam akad nikah. Walau meskipun ini bukan lau syarat, lau goyah, walau fi nikahi abdi sayyidi amatahu, meskipun dalam pernikahan abdnya seorang sayyid dengan amahnya. Ini anak sayyid punya budak laki-laki perempuan, mau anak nikahkan. Budak itu tidak punya uang, dan budak tidak memiliki apapun, semua milik dia adalah milik tuannya. Budak ini anak kasih uang, ini mahar buat nikah ente, kasihkan istri ente, dari istrinya kembali ke anak lagi. Jadi uang dari anak kembali ke anak, karena anak tuannya. Anak kasih uang buat mahar, dikasih ke istrinya, milik anak tetap. Jadi meskipun pernikahan ini tetap sunnah disebutkan maharnya, meskipun pernikahan abd dengan amahnya saja. Wa yakfi, dan cukup tasmiyatu ayyi syai'in kan, menyebutkan apapun. Artinya mahar apapun cukup. Walakin akan tetapi yusannu, disunnahkan, adamun naqsi, tidak kurang, an asyrati darohim, dari 10 dirham. Jadi kalau 10 dirham zaman sekarang sekitar 1.300.000, tapi 10 dirham di masa Nabi bisa beli seekor kambing. Maka ini perubahan nilai dirham ya. Jadi dirham nilainya menurun di zaman Nabi, dengan sekarang nilainya sudah berbeda. Beda halnya kalau emas ya. Emas di zaman Nabi sama sekarang nilainya emas tetap. Di zaman Nabi 1 dinar bisa beli kambing. Sekarang 1 dinar tetap bisa beli kambing. Bahkan 2 kambing ya. 1 dinar 2 kali 3, 1 gram kan 3 juta sekarang, hampir 3 juta kan. 1 dinar 4 gram, 12 juta malah. Jadi kalau sekarang 1 dinar malah bisa dapat 4 kambing. Di zaman Nabi 1 dinar 1 kambing. Jadi emas nilainya justru naik sekarang daripada zaman Nabi. Kalau dirham nilainya turun. Di zaman Nabi 10 dirham bisa beli kambing, sekarang 10 dirham cuma 1.300.000. Disunahkan tidak kurang dari 10 dirham, wa adamu ziyadah ala 500 dirham, dan tidak lebih dari 500 dirham khalisah yang murni. Wa asy'ara, dan mengisyaratkan qauluhu yustahab, perkataan musannif yustahab mengisyaratkan bijawazi, dengan bolehnya, ikhla'in nikahi anil mahri, kosongnya akad nikah dari penyebutan mahar. Perkataan yustahab
dari musannif memberi rasa, memberi isyarat boleh mengosongkan akad nikah dari penyebutan mahar. Wa huwa kadzalik, dan memang begitu. Aku nikahkan engkau dengan putriku, begitu saja. Mobil itu nikah wa tazwijaha boleh. Tidak menyebutkan mahar di dalam akad nikah itu boleh. Fa in lam yusamma, kalau tidak disebutkan fi aqdin nikahi dalam akad nikah mahrun suatu mahar, sahal aqdu tetap sah akadnya. Kalau tidak disebutkan di dalam akad nikah mahar tersebut tetap sah akadnya. Wa hadza makna tafwid, ini adalah makna tafwid. Wa hadza makna tafwid, inilah makna tafwid, atau wanita perempuan mufawwidah. Wa yasduru tarotan, terjadi kadang-kadang minaz zaujah, dari calon istri al-balighah ar-rasyidah, yang sudah balik dan rasyid. Faqauliha li waliha, seperti perkataan dia kepada walinya, zawwijni bila mahrim, nikahkan aku tanpa mahar, au ala alla mahroli, atau sama ya, tidak usah mahar atas untukku. Fayuzawwijuhal wali, kemudian walinya menikahkan, wayan fil mahro, walinya menafikan mahar, au yaskut anhu, atau diam dari mahar. Kalau menafikan berarti aku nikahkan engkau dengan putriku tanpa mahar, ini namanya yan fil mahro. Kalau yaskut, aku nikahkan engkau dengan putriku, tidak menafikan tapi juga tidak menyebutkan, itu yaskut. Wa kadza, begitu juga law qala sayyidul amah, jika tuannya amah berkata li syakhsin, pada seseorang, zawwajtuka amati, aku nikahkan engkau dengan amahku, wa nafal mahra, menafikan mahar, au sakat, atau diam, ini juga mufawwidah. Bagaimana maharnya kalau terjadi hal seperti itu? Wa idza sahhat tafwid, jika sah tafwidnya, sah bagaimana? Anak perempuannya balighah rasyidah, ya, dan ayahnya yang fil mahra aw yaskut anhu, itu sah tafwidnya. Idza sahhat tafwid wajib al-mahr, maka menjadi wajib mahar fihi dalam nikah tersebut ditalatati asya, dengan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara ya. Wahia, 3 itu, yang pertama, ayyafridahu zawju ala nafsi, si suami zawj yafridahu, menentukan mahar ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Jadi tetap wajib pakai mahar ya, meskipun ketika akad bilang gak usah mahar, tetap wajib mahar. Berapa? Yang pertama, suaminya menentukan, ya udah maharnya 10 juta saja. Wa tardu zawj zaujah, ridho istrinya, bima faraduhu, dengan yang telah ditetapkan zauj. Maharnya 10 juta, istrinya bilang ya udah aku mau, beres. Baik. Atau suaminya bilang maharnya 100.000, si perempuan bilang ya sudah aku mau, wong aku gak pakai mahar aja mau kok, ya sudah beres. Kalau disepakati maka selesai. Baik. Yang kedua, kalau istrinya gak mau gimana? Suaminya bilang maharnya 100.000, istrinya bilang 100.000 buat jajan sehari aja kurang katanya. Maunya berapa? 100 juta. Waduh, kacau. Terus gimana? Pergi ke hakim. Maka yafriduhul hakimu ala zauj, hakim menentukan atas suami. Hakim yang menentukan berarti. Dan kalau hakim yang menentukan, ada syarat, wa yakunul mafrudu alaihi, adalah yang ditentukan atas zauj mahrul mithli, itu mahar misil. Nggak boleh kodinya ngawur. Istrinya minta berapa? 100 juta. Ya udah 100 juta kasih. Oh, tidak boleh begitu. Harus mahar mithil. Biasanya di daerah ini berapa?
untuk anak perempuan seperti ini, keluarganya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, biasanya berapa? Oh, kalau di daerah ini, kalau anaknya kiai cantik seperti ini, biasanya maharnya 10 juta. Ini 10 juta. Oh, di daerah sini kalau anak jelek kayak gini, orang tuanya juga nggak punya kerja, biasanya cuma 500.000. Ya udah 500.000. Itu namanya mahar mithil. Pokoknya mithluha, berapa maharnya. Yang kayak gini biasanya berapa? Oh, kemarin mbaknya, kalau mbak mirip kan sama dia kan? Paham ya? Bulan kemarin mbaknya nikah maharnya 3 juta. Ya udah, ini berarti 3 juta. Itu namanya mahar mithil. Jadi kalau hakim yang menentukan harus dengan mahar misil di dalam tafwid ini tadi. Wa yushtarat ilmul qadhi biqadrihi, disyaratkan qadhi tahu dengan kadarnya mahar misil. Makanya qadhi cari tahu dulu biasanya berapa untuk orang seperti ini. Amma ridho zaujain, adapun ridhonya suami istri, bima yafriduhul qadhi, dengan yang ditetapkan qadhi, fala yushtarat, maka tidak disyaratkan. Qadhi menentukan 3 juta, ini dua orang nggak mau, nggak dianggap sudah nggak maunya, karena Qadhi sudah menentukan. Jadi itu yang pertama dan kedua ya, ditentukan oleh suami lalu istrinya mau, atau ditentukan oleh hakim atau Qadhi. Yang ketiga, au yadkhula ay az-zawju biha, sudah masuk zauj dengan zaujah al-mufawwidah yang mufawwidah tadi. Qabla fardin, sebelum ditentukan minaz zauj awil hakim, sebelum suaminya atau hakimnya menentukan. Habis nikah, aku nikahkan engkau dengan putriku tanpa mahar. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha tanpa mahar. Selesai ya. Akad habis isya. Walimah sebentar, jam 9 masuk kamar langsung dakhala biha. Besok pagi, gimana maharnya? Ya, kalau sudah terlanjur dukul, fayajibu laha mahrul mithli, maka wajib istrinya mendapatkan mahar mithli binafsi dukul, dengan dukul itu sendiri. Wa yu'tabaru hadzal mahru, dan dianggap mahar ini bihalil abdi ketika akad, fil ashah menurut qaul ashah. Jadi mahar misil ketika akad ya, karena kan mahar bisa berubah-ubah. Wa in mata ahaduz zawjain, jika meninggal salah satu suami istri, qabla fardhin wa waqtin, sebelum ditentukan dan sebelum waqti, wajib mahru mithlin, maka wajib mahar misil juga fil adhar menurut qaul adharnya Imam Syafi'i. Wal muradu bi mahril misli, yang dimaksud dengan mahar mithil qadrun, ukuran, yurghabu bihi, yang diinginkan dengannya, fi mithliha, pada semisal zaujah tersebut ya. Yang seperti zaujah itu maharnya berapa? Tahu kan? Mahar 1,5. Iya, kenapa itu? Dia cerai, mau bayar mahar, tapi istrinya ini wati dengan orang lain, selingkuh. Habis nikah belum wati sama suaminya, malah istrinya wati sama pacarnya yang dulu. Suaminya nggak terima, akhirnya dicerai. Setengah mahar, tetap bayar mahar setengah. Pacarnya bayar mahar berapa? Nggak wajib. Itu namanya mahrul bagi. Mahrul bagi haram. Jadi kalau orang zina itu, apa biasanya istilah bahasa Indonesianya apa ya? Pesan grab. Pesan grab. Apa namanya? Pokoknya zina terus bayar. Itu dosanya 2. Zinanya haram, uangnya yang bayar juga haram. Mahrul bagi, mahar zina itu haram. Terus gimana? Ya jangan zina. Dan itu, karena zinanya haram, bayarnya juga haram. Jangan ada istilah menafkahi sebelum menikahi. Sekarang kan
begitu ya. Masih pacaran udah beliin macam-macam, belum nikah udah menafkahi. Nikah dulu baru menafkahi. Yes, lanjut. Walaysa li aqallis shadaqah haddun muayyanun fil qillah. Tidak ada untuk paling sedikitnya mahar batas tertentu dalam sedikitnya. Minimal mahar tidak ada batasnya. Wala li aktsarihi haddun muayyanun fil kasrah. Wala li aktsarihi, dan tidak ada untuk maksimalnya haddun batas muayyan tertentu fil kasrah dalam banyaknya. Jadi tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Mau pakai mahar 100 triliun juga boleh. Balik dhabitu fi dzalik. Tapi dhabitnya, ketentuannya dalam mahar, anna kulla syai'in, segala sesuatu, sahha ja'luhu tamanan, yang sah dijadikan taman, min ainin, dari barang, atau manfaatin, atau manfaat. Nah ini kembali ke yang fikih muamalah dulu. Sahha ja'luhu shadaqan, maka sah dijadikan sebagai shadaqah. Intinya adalah mal mutamawwal. Mal mutamawwal atau manfaat mutamawwalah. Mal yang bernilai atau manfaat yang bernilai. Jadi memang mahar itu boleh ain, boleh manfaat. Berapa paling sedikit uang bernilai sekarang? Jajan paling murah apa? 500 ada enggak? Jajan 500 masih ada? Apa jajan 500? Coklatos 500. Di bawah 500 ada enggak jajan? Permen berapa? Iya, ya betul kan, 502 kan, 250 kan. Siapa? Ya 500 bisa ya. Maharnya, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 500 perak, 500 rupiah, 500 rupiah, 500 rupiah. Boleh. Pokoknya apapun mal mutamawwal boleh. Atau manfaat juga boleh. Wasabaqa, dan telah lalu, annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, adamun naqsi an asyrati dirham, tidak kurang dari 10 dirham. Ya, nanti kalau mau nikah minimal ini ya, dicek dulu berapa 10 dirham dikonversi ke harga rupiah. Atau kalau mau lebih tepat ya itulah 10 dirham di zaman Nabi bisa dapat 1 ekor kambing. Jadi nanti kalau nikah ke peternak dulu, Pak, harga kambing berapa? Dia bilang kambing sekarang 2 juta. Ya, setidaknya mahar itu. Harga kambing di waktu normal ya. Kalau harga kambing di musim kurban kan lebih mahal. Ikut harga kambing di waktu normal saja. Wa ada muziyadah, dan tidak lebih ala khamsimiati dirham, dari 500 dirham. Kalau 10 dirham 1 kambing, berarti 500 dirham 50 kambing. Kambing sekitar 2 juta. Kalau 50 dirham, 50 kambing berarti 100 juta. 2 juta itu kambing normal di musim normal ya. Kalau musim kurban kambing 3 juta. Lebih mahal karena banyak orang cari. Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumah, dan boleh seorang laki-laki menikahi istrinya atas mahar manfaat maklumah, manfaat yang bernilai harganya, manfaat yang ada nilai harganya. Kata'limiha Al-Quran, seperti mengajari Al-Quran. Belajar Quran bayar kan? Anaknya ngaji di TV bayar kan? Berarti ngajari Quran itu termasuk manfaat ya maklumah. Aku nikahkan, wahai Ustadz Yahya, aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mahar kamu mengajari dia minhajul talibin sampai hatam. Ustadz Yahya mengatakan, aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Ya tidak tunai ya kan, ngajar lama ya. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut. Maharnya bukan uang, maharnya ngajarin minhaj. Wah keren, orang alim, mantunya Ustadz. Beda kalau mantunya bukan gali kubur, mantunya Ustadz ya. Jadi maharnya ngajarin minhaj.
Wa yasqutu bit talaqi qabla dukhul nisful mahar. Jatuh sebab tolak sebelum dukhul, nisful mahri, setengah mahar. Amma ba'da dukhul walau marrah, adapun setelah dukhul walau marratan wahidah, meskipun hanya satu kali. Kalau sudah dukhul meskipun cuma satu kali, fayajibu kullul mahri, maka wajib seluruh mahar. Walau kanat dukhulu haraman, meskipun ada dukhulnya itu haram. Kawat izauji zaujatahu hala ihramiha, seperti watiknya suami pada istri ketika istrinya ihram. Au haidiha, atau ketika istrinya haid. Jadi meskipun watiknya haram, dukhulnya haram, tetap wajib kullul mahar. Wa yajib kullul mahar kama sabab, wajib seluruh mahar juga sebagaimana telah lalu, bimauti ahadil zawjain, dengan matinya salah satu suami istri. La bi khalwatiz zawj biha fil jadid, tidak wajib mahar, tidak wajib seluruh mahar dengan khalwatnya suami dengan istri fil jadid menurut qaul jadid. Menurut qaul qadim wajib. Pokoknya kalau sudah masuk kamar wajib seluruh mahar, itu qaul jadid, qaul qadim. Kalau qaul jadid enggak masuk kamar, kalau enggak dukhul ya masih belum wajib seluruh mahar. Wa idza qatalatil hurratu nafsaha, kalau hurrah wanita merdeka bundir qabla dukhuli biha, sebelum dukhul, habis akad nikah bunuh diri. Kenapa? Ternyata nggak mau dia, nggak suka sama suaminya, bunuh diri. Bagaimana? La yasqutu mahruha, tidak jatuh maharnya, tetap wajib bayar mahar. Dan sekali lagi anak bilang nggak apa-apa karena uangnya tetap kembali ke ente, ente dapat lebih banyak kan, ente kasih maharnya, kemudian kembali ke ente seperempatnya, seperempat dari warisannya, seperempat dari warisannya kembali ke ente. Jadi kalau misalnya mahar itu 10 juta tapi dia orang kaya, hartanya 1 miliar, malah ente dapat 250 juta karena seperempatnya kembali ke ente. Kalau dia nggak punya anak, kalau punya anak seperdelapannya. Makanya kalau hurrah qatala nafsaha la yasqut mahruha, tidak gugur mahar. Bi khilafi, berbeda malau qatalatil amatu nafsaha, kalau amah bunuh diri enggak bayar, tidak perlu bayar mahar. Karena enggak ada kembali dengan rugi. Baru nikah dia bunuh diri enggak wajib bayar mahar. Ini kalau belum wati ya. Kalau sudah wati ya tetap bayar. Au qatalaha sayyiduha qabla dukhul, atau dibunuh oleh sayyidnya sebelum dukhul, fa innahu yasqutu mahruha, maka sesungguhnya jatuh maharnya atau gugur maharnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan tatimah fi mut'atit thalaq, pelengkap tentang mut'ah di dalam thalaq. Ingat, ini bukan nikah mut'ah ya. Ini mut'ah, hadiah tambahan di dalam thalaq. Wa hiya mushtaqqah minal mata' wa huwa ma yustamta' bihi. Berasal dari kata mata, yaitu sesuatu yang digunakan untuk bersenang-senang. Wal muradu biha huna, maksudnya mut'ah di sini al-kiswah, pakaian, awil mal atau harta, alladhi yu'tihi zawj, yang diberikan oleh suami lil mutallaqah, untuk istri yang dia cerai, ziyadatan ala shadaq, sebagai tambahan mahar, au badalan anhu, atau pengganti mahar. Ini nih, yang ini tambahan mahar, yang ini pengganti mahar. Ini tambahan mahar, ini tambahan mahar, yang ini pengganti mahar. Ziyadatan ala shadaq, tambahan atas mahar, au badalan anhu, atau penggantinya mahar, kama fil mufawwidah, sebagaimana di kasus mufawwidah yang nikah tanpa disebutkan maharnya tadi.
menghiburnya dari sakitnya perpisahan. Wa arrafaha Syafi'iyah, didefinisikan oleh ulama Syafi'iyah bi annaha bahwa mut'ah adalah malun yajibu 'ala zauj, harta yang wajib atas zauj, daf'ahu diberikan limra'atihil mufaraqati fil hayah, kepada istri yang dia pisah dalam kehidupan, ditolakin sebab tolak, wa ma fi ma'nahu, dan yang semakna tolak. Yang semakna tolak fasakh kemarin itu, fasakh karena aib itu, disyurutin dengan syarat-syaratnya. Di sini nggak disebutkan syaratnya. Jadi tolak atau fasakh itu juga ada mut'ahnya. Paham ya? Kan kemarin kita bahas fasakh bukan tolak kan? Misalnya suaminya, kalau suami menfasakh istri gara-gara istri nggak ada mut'ah kan? Kalau suami menfasakh istri gara-gara istri tidak ada mut'ah. Ini kita baca contohnya di sini. Wal aslu fil mut'ati qauluhu ta'ala, dalilnya adalah ayat la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. La junaha alaikum, tiada dosa atas kalian, in talaqtumun nisaa, jika kalian cerai istri kalian, ma lam tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, aw tafridu, atau kalian tentukan, lahunna, untuk mereka, fariidah, mahar. Nah, ini salah satu nama mahar dalam Al-Quran. Wa matti'uhunna, berilah mereka mut'ah, wajib, makanya wajib mut'ah ini. Wa matti'uhunna, beri mereka mut'ah, alal musi'i qadaru, atas yang kaya semampunya, wa alal muqtiri qadaru, yang miskin juga semampunya. Yang kaya mampu banyak, kasih banyak. Yang miskin mampu sedikit, mata'an bil ma'ruf, pemberian yang baik. Wa qauluhu ta'ala walil mutallaqatu mata'un bil ma'ruf, wanita yang dicerai berhak mendapatkan mut'ah dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, keharusan atas orang-orang yang bertakwa. Wal furqatu durbani, pisah ini ada dua macam. Furqatun tahsulu bil maut, pisah yang terjadi sebab mati, fala tujibu mut'ah, maka tidak mewajibkan mut'ah bil ijma' qala Nawawi. Enggak ada mut'ah kalau mati, yang ada itu kalau tolak. Wa furqatun tahsulu fil hayah, dan pisah yang terjadi dalam kehidupan kat tolak, seperti misalnya cerai. Tafsirnya, fa in kana qabla dukhul, kalau terjadinya qabla dukhul, yang ini ya, yang ini dan ini. Kalau terjadinya qabla dukhul, nudir, dilihat. In lam yatashattor, kalau tidak bisa dibagi al-mahru, maharnya, syatrul itu artinya setengah ya. Makanya dibilang at-tahuru syatrul iman. In lam yatashattor al-mahru, kalau maharnya tidak bisa dibagi dua, falahal mut'ah, maka dia dapat mut'ah. Ini kenapa nggak bisa dibagi? Karena memang tidak disebutkan. Kalau tidak bisa dibagi maharnya, maka dia dapat mut'ah. Wa in tashattara, kalau maharnya bisa dibagi, yang ini laha nisful mahri, fala mut'atalaha, maka dia tidak mendapatkan mut'ah alal masyhur, menurut qaul yang masyhur. Wa in kana ba'da dukhul, dan kalau terjadinya ba'da dukhul, mutlaqan ya, lam yusamma atau yusamma, falahal mut'ah alal adhar, maka dia mendapatkan mut'ah menurut qaul yang adhar. Mut'ahnya dapat. Maharnya gimana? Kalau yusamma kullun mahar, kalau yang lam yusamma mahar misil. Wa kullu firqatin minaz zawj, setiap perpisahan dari suami, la sabab fiha au min ajnabi, tidak ada sebab dari istri, au min ajnabi, atau tolaknya min ajnabi, atau firqahnya min ajnabi, faqad tolak fi wujubil mut'ah, maka itu seperti tolak dalam hal kewajiban mut'ah. Wa kullu firqatin minha au bisababin laha
firqah yang dari istri atau sebab istri, la mut'ata fiha, tidak ada mut'ahnya. Contoh gini, kalau pisahnya gara-gara istri. Apa contohnya pisah gara-gara istri? Pisahnya gara-gara istrinya gila. Fasakh sebab istrinya gila, maka tidak ada mut'ah. Ya. Tapi kalau dicerai oleh suami ada mut'ah. Kalau gara-gara istri tidak ada mut'ah. Wa'lam, ketahuilah annal mut'ata, bahwa mut'ah ini yastawi fiha al-muslim wal dhimmi wal hur wal 'abd wal hurrah wal amah, sama semuanya. Wa hiya fi kasbil 'abdi, dan itu berasal dari kerjanya si budak itu. Jadi cari sendiri, bukan dikasih oleh tuannya. Kalau mahar dikasih tuannya, kalau mut'ah dari kerjanya sendiri. Wa li sayyidil amati kal mahri, dan diberikan kepada tuan amatnya seperti mahar. Wa yustahabbu fil mut'ah, disunahkan mut'ah alla tanqusa an salasina dirham, dari 30 dirham. Jadi minimalnya mut'ah lebih besar dari minimalnya mahar. Karena mahar tadi minimal 10, mut'ah malah 30. Au ma qimatuhu dzalik, atau yang senilai itu, wa hadza adnal mustahab, ini minimal sunnah. Wa a'lahu, paling tingginya khodim, dikasih budak. Wa usatuhu thawb, yang tengah-tengah baju. Wa amal wajib, adapun yang wajib, fa in taradaya bi syai'in, kalau keduanya ridho dengan sesuatu, fadzaka, maka itu. Wa in tanaza'a, kalau keduanya berselisih, qaddaruhal qadhi bi ijtihadihi, ditentukan oleh qadhi dengan ijtihadnya. Wa yutabar haluhuma ala sahih, dan dipertimbangkan keadaan mereka, orang kaya atau miskin. Wa yusannu, disunahkan alla tablughul mut'ah bi nisfi mahril misli, tidak lebih dari setengahnya mahar misil. Fa'in balaghu, kalau sampai setengah mahar misil, au jawazatu, atau bahkan melebihi, jaza, tetap boleh. Li'tlaqil ayat, karena kemutlakan ayat, wa matti'uhun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma'alumtana wa alimna minkum wa fatih lana wa qarabatina fi dinina. Rabbi faqihna fi din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qimna bil taqwa wa jannibna bil 'afwi ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.